Dalam refleksi ini, saya akan terlebih dahulu mau mengungkap tentang keluarga Allah dan keluarga manusia. Keluarga yang dipahami sebagai suatu sel inti kehidupan pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, adalah keluarga yang ada di dalam diri Allah sendiri, yang boleh kita sebut keluarga Allah. Keluarga Allah itu adalah keluarga Allah Tritunggal, Allah Bapa yang serentak bisa kita sebut Allah Ibu, dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Keluarga Allah adalah keluarga abadi yang ada sejak awal mula dan terus ada untuk selamanya. Yang ada di dalam keluarga Allah Tritunggal adalah kasih yang abadi dan bahagia yang kekal. Kasih dan bahagia sejati. Karena itu Rasul Yohanes berani menulis dan bersaksi, Allah adalah kasih. Dan kita boleh menambahkan, keluarga Allah adalah keluarga kasih sejati. Kekuatan kasih di dalam diri Allah ini begitu dahsyat, sampai mempribadi dalam bentuk roh atau spirit, yaitu Roh Kudus, roh kasih Allah. Kekuatan roh kasih dalam diri Allah itu begitu hebat, sampai sabda kasihnya mempribadi dalam putra, dalam anak yang kita sapa putra Allah. Apa yang ada dan terjadi di dalam diri Allah, kalau boleh kita katakan, sebenarnya telah terjadi semacam perkawinan di dalam diri Allah, sehingga terbentuklah keluarga Allah. Karena itu, Paus Yohanes Paulus II berani mengajarkan melalui ensiklik Deus Caritas bahwa di dalam diri Allah terdapat eros sejati yang mesti menjadi prototipe bagi eros manusia. Sejak semula, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambaran rupa Allah, dengan menggunakan sabda kasihnya, Allah memang menghendaki agar manusia hidup di dalam keluarga Allah sebagai anak angkat Allah, untuk menikmati buah kasih Allah, yaitu kebahagiaan sejati di Taman Firdaus. Allah juga sejak semula menghendaki manusia, pria dan wanita yang diciptakannya itu, berpartisipasi di dalam kasih Allah pencipta, sampai membuahkan atau melahirkan anak manusia yang sering dijuluki sebagai buah kasih suami istri. Untuk itulah Allah mendirikan bagi manusia lembaga perkawinan, yang dengannya manusia pria dan wanita menjadi suami istri atas dasar kasih, dan membentuk satu keluarga manusia yang penuh kasih
yang membuahkan kebahagiaan bagi suami istri dan melahirkan mahkota kebahagiaan suami istri, yaitu anak-anak manusia, untuk memenuhi keluarga Allah di dunia sekarang ini dan di surga kelak. Karena penyalahgunaan kebebasan beralas kesombongan diri manusia pertama, maka manusia kehilangan kasih Allah dan terbuang dari keluarga Allah. Manusia pertama dan keturunannya terpaksa hidup di luar keluarga Allah, harus hidup dalam dosa dan menanggung akibat-akibatnya. Akan tetapi, Allah yang dari hakikatnya adalah kasih, tidak menghendaki manusia tetap hidup dalam dosa dan mati dalam dosa untuk selamanya. Allah mau manusia mesti kembali bersatu dengan Dia lagi di dalam keluarga Allah dan bisa menikmati lagi kasih Allah yang membahagiakan. Maka Allah yang adalah kasih selanjutnya menjadi Allah yang berbelas kasih kepada manusia. Allah jatuh belas kasihan. Begitu besar kasih dan belas kasih Allah kepada manusia, maka Allah rela keluar dari keluarganya dan menyatu dengan keluarga manusia di dunia. Hal ini dilakukan oleh Allah secara bertahap dan perlahan untuk meyakinkan manusia bahwa Dia tidak meninggalkan manusia. Kasih-Nya tetap ada untuk manusia dan belas kasih-Nya selalu melampaui dosa manusia. Maka Allah mulai masuk dalam keluarga Abraham dan Sarah yang disebut mandul itu. Lalu membangun perjanjian dengan Abraham. Melalui Abraham, keluarga Abraham, Allah mulai menunjukkan belas kasih-Nya. Dia memberi Abraham tanah dan keturunan, sambil tetap menegaskan kembali janji berkat, janji keselamatan bagi banyak suku bangsa manusia melalui keturunan Abraham. Allah mulai menunjukkan kepada manusia bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu adalah sebuah realitas yang pasti dari pihak Allah yang penuh kasih dan belas kasih kepada manusia. Itulah misteri kasih dan belas kasih Allah bagi manusia. Misteri itu akhirnya berpuncak pada keluarga manusia yang sedang diproses pembentukannya oleh Yosef dan Maria. Allah menyatu benar-benar dengan manusia. Dalam keluarga Yosef dan Maria, Allah mau membangun suatu keluarga baru, yaitu keluarga Allah manusia, melalui suatu perkawinan yang penuh misteri, yaitu perkawinan dalam roh, bukan perkawinan dalam daging. Roh Kudus akan menaungi engkau, dan engkau akan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Yesus. Begitu besar kuasa Roh Kudus, roh kasih Allah.
Melalui keluarga Yosef dan Maria, sabda kasih Allah menjelma menjadi manusia. Diam di antara manusia untuk menunjukkan dan mewujudkan kasih dan belas kasih Allah yang tak terhingga kepada manusia berdosa. Membawa keluarga manusia kepada keluarga Allah, menguduskan keluarga manusia, dan menjadikan suami istri sebagai tanda dan sarana rahmat keselamatan ketika ia mengangkat perkawinan manusia ke tingkat sakramen oleh penumpahan darahnya di kayu salib. Dari keluarga manusia, Yesus Kristus memanggil manusia masuk dalam keluarga Allah, dalam kerajaan Allah, untuk mengalami dan menikmati kasih dan belas kasih Allah. Melalui mereka, Yesus Kristus mendirikan keluarga Allah di dunia, yaitu gereja. Sabda Yesus kepada Petrus di Kaisarea Filipi, "Di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku, gerejaku." Gereja sebagai keluarga Allah di dunia menjadi tanda nyata yang menghadirkan kasih dan belas kasih Allah. Kasih dan belas kasih keluarga Allah kepada manusia, kepada keluarga manusia. Gereja akhirnya boleh disapa sebagai bunda, ibu yang berbelas kasih. Gereja adalah the merciful mother. Gereja sebagai keluarga Allah di dunia secara nyata hadir di dalam setiap keluarga Kristiani. Maka keluarga Kristiani oleh Konsili Vatikan II disebut Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Lalu kumpulan sejumlah keluarga Kristiani membentuk suatu gereja basis yang kita kenal dengan nama komunitas umat basis atau komunitas gereja basis. Karena itu adalah sangat beralasan ketika Gereja Keuskupan Agung Ende menetapkan bahwa Keuskupan Agung Ende adalah persekutuan dari komunitas-komunitas umat basis yang mesti bertumbuh kembang menjadi komunitas yang injili, solider, misioner, dan mandiri untuk menghadirkan dan mewujudkan kasih dan belas kasih Allah kepada manusia, kepada keluarga manusia. Komunitas gereja atau komunitas umat basis menjadi fokus, lokus, dan subjek pastoral gereja KE. Melalui persekutuan keluarga-keluarga Kristiani di komunitas basis inilah kasih dan belas kasih Allah, kasih dan belas kasih keluarga Allah diwartakan, diberi kesaksian, dibagi-bagikan, dan dinikmati bersama oleh suami istri, oleh bapa mama, anak-anak dan remaja, orang-orang muda Katolik, sekalipun mesti disertai dengan banyak tantangan dan perjuangan. Inilah yang menjadi pokok keprihatinan pastoral dan sekaligus fokus karya pastoral gereja KE.
Berikut, karya pastoral adalah karya Allah. Karya pastoral dari hakikatnya yang terdalam merupakan karya kegembalaan Allah bagi umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai gembala sejati bagi Israel, umat pilihannya. Aku sendiri akan menggembalakan umatku. Tujuan karya pastoral Allah adalah untuk menyatakan kasih dan belas kasih-Nya kepada umatnya, sehingga mereka bisa mengalami hidup yang penuh sukacita dan bahagia, serta damai sejahtera. Dalam perjanjian baru, Allah menggembalakan umatnya melalui Yesus Kristus puteranya. Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik bagi kawanan dombanya. Domba-domba dari kandang ini, yaitu dari kandang Israel, dan domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu bukan Israel. Tujuan karya kegembalaan Yesus Kristus ialah untuk menyatakan kasih dan belas kasih Allah kepada manusia, supaya manusia mendapatkan makanan dan minuman yang menghidupkan sampai kepada hidup yang kekal. Karya kegembalaan Yesus Kristus adalah karya kegembalaan Bapa. Karena itu Yesus berkata, pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Karya pastoral Allah adalah karya kegembalaan Allah, Allah Bapa, melalui Yesus Kristus puteranya dalam Roh Kudus. Karya pastoral Allah dijalankan dalam satu struktur yang khas, dibangun berdasarkan hakikat dan peran Allah sendiri sebagai satu keluarga, satu komunitas Allah Tritunggal. Karena itu struktur karya pastoral Allah akan nampak sebagai berikut. Pertama, struktur personalia. Allah Bapa sebagai yang empunya domba merencanakan karyanya dalam kerjasama yang utuh dengan putranya dan rohnya. Putranya sebagai dia yang diutusnya untuk melaksanakan karyanya dalam kesatuan yang erat utuh dengan Bapa dan dengan partisipasi aktif dari manusia dalam diri Maria, Yosef, rasul-rasul, murid-murid, dan juga para wanita yang dengan setia mengikuti dan melayani Yesus. Rohnya sebagai dia yang memungkinkan semua yang direncanakan Bapa bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna oleh Putra. Struktur teritorial temporal. Karya pastoral Allah dilaksanakan dengan sebuah struktur teritorial temporal. Tidak direncanakan dan tidak dilaksanakan dalam satu ruang dan waktu Allah yang tidak terbatas, tapi menurut ruang dan waktu manusia yang terbatas.
Dasarnya adalah karena apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah itu dalam diri Kristus, bukan untuk kepentingan diri Allah, bukan untuk kepentingan keluarga Allah, melainkan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan keluarga manusia yang hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas. Karena itu Allah pertama-tama harus masuk dulu dalam ruang dan waktu manusia yang terbatas melalui peristiwa inkarnasi diri Allah menjadi manusia. Rencana Allah pun diprogramkan dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang terbatas, yaitu dalam waktu 33 tahun, dengan pembagiannya 30 tahun untuk persiapan dan 3 tahun untuk pelaksanaan. Ruangnya pun bukanlah ruang yang tidak terbatas seperti ruang Allah, ruang keluarga Allah, ruang kerajaan Allah, melainkan sangat terbatas pada 2 wilayah, yaitu wilayah Galilea dan Yudea, yang masing-masing memiliki kekhasannya. Dalam struktur teritorial temporal yang terbatas ini, karya pastoral Allah yang dilaksanakan oleh Kristus pertama-tama terfokus pada manusia Israel, bangsa pilihan Allah, yang terhimpun dalam keluarga-keluarga yang membentuk komunitas-komunitas umat Allah. Karya pastoral Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus memiliki sumber dayanya yang khas. Yang menjadi sumber daya karya pastoral Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah sumber daya Allah sendiri. Dalam melaksanakan karya pastoral Allah, Yesus Kristus sungguh mengandalkan seluruh potensi diri Allah dan bukan potensi dirinya sendiri sebagai anak manusia. Seluruh potensi diri Allah itu dikerahkan sampai sehabis-habisnya. Potensi-potensi diri Allah itu adalah diri Allah yang adalah kasih sejati. Deus est caritas. Diri Allah yang adalah roh kasih Bapa dan Putra. Diri Allah sebagai keluarga, komunitas kasih. Diri Allah sebagai komunikan kasih sejati. Yesus Kristus juga mengandalkan sumber daya manusia dalam melaksanakan karya pastoral Allah. Dia melibatkan potensi diri manusia, tapi terutama diri manusia yang terbuka dan tanggap terhadap tawaran Allah. Diri manusia yang percaya penuh pada Allah dan sungguh mengandalkan kekuatan kuasa Allah. Diri manusia yang takut dan penuh kasih akan Allah. Diri manusia yang tulus dan ikhlas. Diri manusia yang murni hatinya dan suka damai. Diri manusia yang berani menyangkal diri.
Diri manusia yang rela meninggalkan segala-galanya. Diri manusia yang siap berkorban dan rela menderita. Diri manusia yang bodoh di mata dunia, tapi bijaksana di mata Allah. Diri manusia yang berdosa, tapi selalu siap bertobat. Diri manusia yang tekun bekerja dan berbuat baik. Diri manusia yang suka bekerja bersama Tuhan. Selain itu, Yesus juga mengandalkan sumber daya sosial yang ada dalam lingkungan hidup manusia. Sumber daya sosial yang pertama Yesus andalkan adalah keluarga, komunitas manusia. Karena dia sangat mengandalkan komunitas manusia, maka Yesus mendirikan gereja, mendirikan jemaat. Yesus Kristus juga mengandalkan norma-norma, baik norma moral maupun norma hukum, adat istiadat yang ada di dalam hidup manusia. Ia mengandalkan relasi-relasi sosial dengan semua kelas manusia. Yesus Kristus mengandalkan lingkungan alam hidup, mengandalkan sarana-sarana sosial, termasuk mengandalkan sarana finansial. Dalam melaksanakan karya pastoral Allah, Yesus Kristus menggunakan mekanisme yang khas milik Allah, yang nampaknya kecil dan sederhana, tapi mengagumkan. Mekanisme yang khas milik Allah itu dapat saya gambarkan sebagai berikut. Pertama, pendekatan yang manusiawi, yang diawali dengan inkarnasi diri Allah menjadi manusia. Kedua, persiapan diri yang matang dalam waktu, supaya bertambah dalam hikmat. Waktu 30 tahun bagi Yesus mempersiapkan diri. Ketiga, pengukuhan diri dengan pengurapan oleh Roh Allah. Keempat, mengalahkan diri sendiri supaya lebih fokus dan kuat bertahan dalam tugas perutusan. Karena itu Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Menghimpun sahabat-sahabat dekat sebagai rekan kerja. Melaksanakan karya pastoralnya bersama murid-muridnya. Tapi Yesus juga beristirahat dalam roh bersama Bapa
di tempat yang sunyi. Dia ajarkan agar para muridnya meneladani itu. Mendampingi rekan-rekan kerjanya dengan nasihat, teguran, dan teladan hidup. Mengutamakan prinsip dan nilai-nilai luhur. Yaitu ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, kelembutan hati, belas kasih, ketegasan roh, keteguhan hati, merendahkan diri, melayani, memberi, menyerahkan nyawa, membebaskan, menyelamatkan, memuji, memuliakan, tidak kompromistis, oportunistis. Mengutus murid-murid untuk menjalankan karya perutusan. Artinya, memberi kepercayaan dalam bentuk tugas perutusan. Tapi Yesus menghimpun mereka kembali untuk mengevaluasi. Dan akhir evaluasi ada penguatan, ada peneguhan yang terarah pada sebuah kepentingan. Namamu terdaftar di surga. Bukan pada kebanggaan manusiawi, apalagi kebanggaan duniawi. Saudara-saudariku terkasih, itulah karya pastoral Allah. Dan kini kita bicara tentang karya pastoral gereja Keuskupan Agung Ende. Karya pastoral gereja Keuskupan Agung Ende pada hakikatnya adalah karya Allah, karya kegembalaan Allah Tritunggal, karya kegembalaan keluarga Allah atas keluarga komunitas umat manusia di Keuskupan Agung Ende. Karya kegembalaan Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus kini secara konkret dilanjutkan oleh Uskup Agung Ende dalam kerjasama dengan semua fungsionaris pastoral, baik tertabis maupun terbaptis, dari level keuskupan sampai ke level komunitas basis. Tujuan karya pastoral Gereja Keuskupan Agung Ende mesti disamakan dengan tujuan karya pastoral Kristus, yaitu mewartakan dan mewujud nyatakan kasih dan belas kasih Allah, kasih dan belas kasih keluarga Allah kepada manusia, kepada keluarga manusia yang hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas di dalam Gereja Keuskupan Agung Ende. Gereja Keuskupan Agung Ende sebagai keluarga Allah di dunia mesti menjadi sakramen keselamatan, yaitu menjadi tanda kasih dan belas kasih Tuhan bagi anak-anak dan remaja, bagi orang muda Katolik, bagi suami istri, bagi orang tua yang terhimpun di setiap keluarga, di setiap komunitas basis yang tersebar di setiap paroki dalam wilayah Keuskupan Agung Ende. Sehingga semua dapat mengalami dan menikmati sukacita dan kebahagiaan
kebahagiaan serta damai sejahtera Tuhan yang diperuntukkan bagi mereka. Supaya tujuan karya pastoral gereja KAE ini dapat terwujud dengan baik, sangatlah dibutuhkan suatu struktur dan mekanisme pelayanan pastoral yang ditata sedemikian rupa dengan tegas berpedoman pada struktur dan mekanisme karya pastoral Allah yang dijalankan oleh Yesus Kristus, serta mengandalkan sungguh-sungguh sumber daya Allah, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial, sumber daya lingkungan hidup. Mungkin disinilah menjadi titik simpul di mana kita mesti mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa struktur dan mekanisme kerja pastoral Keuskupan Agung Ende yang sudah ada, tapi belum bisa berjalan dengan baik. Kita masih mengatakan kita perlu membenahi. Mari kita benahi menurut struktur, mekanisme, dan sumber daya karya pastoral Allah. Demikian refleksi teologis biblis pastoral yang secara sederhana saya sampaikan pada forum yang amat mulia ini untuk memperbaharui karya pastoral Keuskupan Agung Ende ke depan, supaya keluarga-keluarga Kristiani, komunitas-komunitas basis bisa mengalami sungguh-sungguh kasih dan belas kasih Allah, boleh mengalami sukacita dan bahagia serta damai sejahtera Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh umat yang kita layani, semua rekan-rekan kerja pastoral yang tidak sempat ikut hadir bersama kita dalam sidang muspas ini, serta seluruh keprihatinan pastoral kita, senantiasa dijaga, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Forum Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Ende ke-8 yang terkasih, demikianlah refleksi biblis yang dibawakan oleh Romo Domi. Selanjutnya, acara akan kami kembalikan kepada koordinator zone masing-masing, dan besok kita akan memulai kegiatan di hari kedua tepat jam 6 pagi sebagaimana disampaikan oleh koordinator masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.